Maret tanggal 1, tahun ke-1942, langit di atas Tarakan, Kalimantan Timur, berwarna merah menyala. Suara sirene mengoyak subuh yang baru saja lahir. Di kejauhan, pesawat pengebom Jepang tipe Mitsubishi G3ML melintas di atas garis pantai. Bayangannya menari di atas gelombang yang berkilau oleh api. Di bawahnya, para prajurit Kanil, Koninklijk Nederlands Indisch Leger, tentara kolonial Belanda, berlari tergesa di antara reruntuhan tangki minyak yang terbakar. Bau solar, keringat, dan mesiu bercampur jadi satu. Sersan Willem van der Meer, wajahnya berlumur debu, menatap langit dengan teropong tua. Laporan dari Balikpapan. "Pak, Jepang sudah mendarat semalam," kata seorang prajurit pribumi bernama Arifin dengan napas terengah. Willem hanya mengangguk. Ia tahu, dalam beberapa jam saja, seluruh Kalimantan akan jatuh. Tapi bukan itu yang membuatnya gelisah, melainkan berita yang belum dikonfirmasi, bahwa Jepang menyiapkan invasi besar ke seluruh Hindia Belanda. Dari Sumatera sampai Papua. Di selatan, di Surabaya, Letnan Laut Belanda, Konrad Helfrich, menerima laporan radio dari kapal perusak HNLMSD Reuter musuh di Laut Jawa. Mereka datang dari utara, cepat dan banyak. Gelombang perang akhirnya benar-benar tiba. Namun bagi penduduk Indonesia saat itu, banyak yang bahkan tak tahu apa yang sedang terjadi. Di desa-desa pesisir, nelayan masih melaut, anak-anak masih berlari di sawah, dan hanya gelegar jauh dari langit yang menandakan dunia di luar sana sedang terbakar. Sementara itu, di bawah permukaan Laut Jawa, kapal selam sekutu USS Perch sedang menyelinap di antara ratusan ranjau laut yang baru saja ditebar Jepang. Letnan Komandan David A. Hurt, komandan kapal itu, menatap sonar yang berdenyut pelan. "Kita sudah terlalu dekat dengan Surabaya," gumamnya. "Jika mereka menemukan kita di sini, kita takkan keluar hidap-hidap." Tiba-tiba, suara keras bergema di lambung kapal. Ledakan kecil mengguncang ruang mesin. Para awak berteriak. Salah satu teknisi menjerit, "Kontaki Gangzhou." Dalam hitungan detik, kapal itu miring. Air mulai masuk melalui sambungan baja yang retak. Mereka memutuskan untuk naik ke permukaan. Sebuah keputusan yang hampir mustahil di tengah laut yang dikepung kapal perusak Jepang. Ketika kapal muncul di permukaan, langit sudah dipenuhi peluru tracer merah menyala. Kapal selam Perch menembakkan torpedo terakhirnya, tapi meleset. Tak lama, dua ledakan lagi menghantam bagian belakang. Komandan Hurt memerintahkan, "Tinggalkan kapal, tenggelamkan dia." Kapal itu perlahan hilang ke dasar Laut Jawa. Dan selama lebih dari 7 dekade, tak ada yang tahu di mana bangkainya beristirahat. Namun inilah yang jarang diketahui banyak orang. Pertempuran seperti itu bukan hanya terjadi di Eropa atau Pasifik. Nusantara, Indonesia, adalah salah satu panggung paling sengit dan terlupakan dalam Perang Dunia II Pulau. Demi pulau menjadi ajang perebutan antara Jepang dan sekutu. Dari hutan Kalimantan yang lebat, pantai Morotai yang terpencil, hingga langit Biak yang biru. Semua menyimpan kisah pertempuran yang mengubah sejarah dunia, tapi terkubur oleh waktu dan debu kolonialisme. Dan di balik semua itu, muncul kisah para pejuang lokal. Mereka yang tanpa lambang negara, tanpa bendera, namun ikut berperang, kadang di sisi sekutu, kadang di sisi penjajah, hanya untuk bertahan hidup di tengah badai global. Di tahun-tahun berikutnya, tanah Indonesia menjadi tempat bagi pesawat sekutu yang jatuh, pangkalan rahasia Jepang, dan operasi intelijen yang tak pernah dicatat dalam buku sejarah sekolah. Perang Dunia Kedua benar-benar terjadi di Indonesia. Hanya saja, dunia nyaris melupakannya. Februari tanggal 14 tahun ke-1945, Blitar, Jawa Timur. Suasana di barak latihan peta pembela tanah air terasa tegang pagi itu. Di halaman luas yang dikelilingi pagar kawat, puluhan pemuda Jawa berdiri tegak, menahan panas matahari. Di antara mereka, seorang perwira muda bernama Suprijadi menatap bendera matahari terbit yang berkibar di depan markas Jepang. Di balik tatapan tenangnya, berkecamuk rasa muak yang mendalam. Selama 2 tahun ia dilatih Jepang untuk menjadi prajurit Asia Timur Raya, tapi yang ia saksikan hanyalah penderitaan bangsanya. Rakyat dipaksa bekerja tanpa upah, hasil panen disita. Para perempuan dipaksa menjadi Jugun Ianfu. Semua atas nama kemakmuran bersama Asia. Hari itu, seorang perwira Jepang bernama Letnan Suzuki menghina prajurit peta di depan pasukan. "Kalian hanya boneka," katanya dengan tawa menghina. "Tanpa Jepang,
Kalian tak ada artinya. Wajah-wajah pemuda menegang, tapi tak ada yang berani bicara, kecuali Suprijadi. Ia melangkah maju setapak. Matanya tajam menatap Suzuki. Kalau benar begitu, ujarnya dengan suara rendah, tapi jelas. Mengapa kalian begitu takut kalau kami memegang senjata? Suasana langsung membeku. Suzuki terdiam sejenak, lalu berteriak memerintahkan pengawalnya. Tapi sebelum amarahnya sempat meledak, suara sirena dari kejauhan memecah ketegangan. Ledakan kecil terdengar dari arah gudang senjata di belakang markas. Pasukan Jepang panik. Dan di tengah kekacauan itu, pemberontakan Peta Blitar pun dimulai. Suprijadi bersama rekan-rekannya, Suhud, Muradi, dan Bakar, memimpin puluhan anggota Peta, menyerang pos Jepang di sekitar Blitar. Mereka menggunakan senjata yang sebelumnya diberikan Jepang sendiri. Ironisnya, peluru yang dulu untuk membela Asia Timur Raya, kini diarahkan kepada para penindas. Untuk tanah kita sendiri, teriak Suprijadi di tengah tembakan. Api perlawanan membakar malam Blitar. Gudang amunisi meledak, barak Jepang terbakar, dan suara tembakan bersahutan di antara pekatnya asap. Para petani yang mendengar keributan ikut membantu, membawa bambu runcing, parang, bahkan batu. Namun, pasukan Jepang dengan cepat bereaksi. Dari Malang dan Kediri, bala bantuan dikirim. Dalam 2 hari, pasukan pemberontak dikepung. Banyak yang gugur, beberapa tertangkap, tapi semangat mereka tak padam. Di tengah kekacauan, Suprijadi menghilang. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Ada yang bilang ia melarikan diri ke hutan. Ada pula yang percaya ia gugur membawa rahasia yang tak pernah terungkap. Di markas militer Jepang, Kolonel Nakahima, Komandan Daerah Jawa Timur, menatap laporan yang dibacakan anak buahnya. Nama pemimpinnya Suprijadi, kata sang perwira pelapor. Bekas taruna, lulusan Magelang. Nakajima menghela napas dalam-dalam. Prajurit yang kami latih sendiri, berbalik melawan kami. Ia menatap peta Jawa yang terbentang di atas meja. Kalau satu Suprijadi bisa menyalakan pemberontakan di Blitar, berapa banyak lagi yang akan muncul di tempat lain? Dan memang, dalam beberapa minggu berikutnya, di banyak daerah Jawa, dari Banyuwangi hingga Yogyakarta, rakyat mulai bergerak diam-diam. Pasukan peta di beberapa tempat melakukan sabotase kecil, memotong jalur suplai Jepang, membakar kendaraan, dan menyembunyikan persenjataan. Sementara itu, rakyat desa terus memberikan perlindungan kepada mereka yang bersembunyi. Para ibu menyembunyikan makanan di tumpukan jerami, anak-anak menjadi pengintai yang melaporkan pergerakan tentara Jepang. Bahkan beberapa kiai dan pemimpin pesantren mulai ikut dalam jaringan bawah tanah, memberikan dukungan moral dan logistik. Di tengah semua itu, pasukan Jepang mulai kehilangan sesuatu yang dulu mereka banggakan. Rasa takut yang mereka tanam di hati rakyat. Kini, bayangan kematian tak lagi membuat orang Jawa mundur. Mereka sudah terlalu lama disakiti, terlalu lama dijajah, dan kini mereka memilih melawan. Dalam laporan ke markas besar di Batavia, seorang perwira Jepang menulis dengan nada frustasi. Penduduk Jawa bukan hanya membangkang. Mereka kini percaya bahwa kekalahan kami sudah dekat. Mereka menyebut diri mereka bagian dari perang besar yang akan mengakhiri pendudukan kami. Bagi Jepang, ini adalah sinyal bahaya. Tapi, bagi rakyat Jawa, ini adalah tanda awal kebangkitan. Mei tahun 1945. Lereng Gunung Lawu, kabut pagi menyelimuti hutan rimba. Di antara pepohonan pinus yang menjulang, sekelompok kecil gerilyawan Jawa bergerak diam-diam. Mereka hanya bersenjata seadanya. 1 senapan tua, beberapa bambu runcing, dan pisau dapur. Tapi semangat mereka tak bisa diukur dengan senjata. Di antara mereka ada Karto, veteran dari kelompok Klaten yang selamat dari operasi penyisiran Jepang. Kini ia menjadi semacam pemimpin kecil di kawasan Lawu. Bersamanya ada Lestari, yang kini bertugas sebagai kurir dan penyambung pesan antara desa-desa di sekitar Karanganyar hingga Ngawi. Jepang mulai panik, bisik Lestari sambil memeriksa peta lusuh. Mereka tak tahu siapa musuhnya, rakyat sendiri yang kini jadi bayangan mereka. Karto mengangguk. Iya toh, betul kekuatan mereka bukan pada jumlah, tapi pada ketidakterdugaan. Mereka tak menyerang secara frontal, melainkan menusuk diam-diam, seperti duri kecil yang terus membuat tentara Jepang tak bisa tenang. Malam itu, mereka berkumpul di sebuah gubuk di tengah hutan. Api kecil menyala, dan di sekelilingnya terdengar doa lirih dari para gerilyawan. Ya Tuhan, ucap seorang pemuda, kalau kami gugur malam ini, jangan biarkan Jepang berpikir mereka menang. Di luar, suara langkah terdengar mendekat. Semua langsung
siaga. Dalam bayang-bayang kabut, tampak sosok tua berjalan perlahan, membawa kantong anyaman. Ia adalah Mbah Wiryo, seorang dukun desa yang sering membantu para pejuang dengan ramuan dan kabar dari luar. Dari pasar Tawangmangu, katanya sambil membuka kantongnya. Di dalamnya bukan makanan, tapi amunisi kecil dan obat luka yang berhasil diselundupkan lewat jalur pedagang. Rakyat di bawah sana masih percaya pada kalian, katanya dengan mata berkaca. Mereka bilang, kalau Jepang takut pada kalian, berarti mereka sudah mulai kalah. Beberapa hari kemudian, kelompok Karto melancarkan serangan kecil ke pos Jepang di kaki Gunung Lawu. Mereka menunggu hingga malam, lalu menyalakan api palsu di satu sisi hutan untuk menarik perhatian. Saat pasukan Jepang mengejar ke arah itu, mereka justru menyerang dari belakang, membakar gudang suplai, dan melumpuhkan 2 truk pengangkut bahan bakar. Ledakan di tengah malam menggema sampai jauh ke desa-desa bawah. Esoknya, pasukan Jepang menyisir hutan, tapi tak menemukan siapapun. Yang tertinggal hanyalah jejak kaki di lumpur dan selembar kain maraputuya kecil yang diikat di pohon. Di markas Jepang di Surakarta, Mayor Tanaka, perwira intel, menerima laporan dengan wajah muram. Laporan datang dari Lawu, Semarang, bahkan dari Bojonegoro, katanya kepada bawahannya. Mereka menyerang dari bayangan. Tidak pernah dalam jumlah besar, tapi cukup membuat suplai kita hancur. Tanaka menatap meja kayu penuh peta dan pin merah yang menandai wilayah rawan. Ia tahu, secara teori Jepang masih kuat, tapi dalam hati, ia merasakan sesuatu yang mulai goyah moral pasukannya. Di sisi lain, di desa-desa kecil, rakyat mulai menyanyikan lagu yang dilarang Jepang. Indonesia tanah airku. Suara lirih itu terdengar dari balik sawah, dari balik hutan, dari balik dinding bambu rama-rama yang sederhana. Lestari menatap ke langit malam setelah aksi mereka berhasil. Karto, katanya pelan, kalau Jepang kalah nanti, apakah orang seperti kita masih punya tempat? Karto tersenyum samar. Kalau bangsa ini berdiri, maka setiap orang yang pernah melawan akan punya tempat. Meski tanpa nama, mereka berdua tahu perang belum selesai, tapi di balik ketakutan dan penderitaan, sesuatu yang lebih besar sedang lahir, kesadaran bahwa tanah ini milik mereka sendiri. Dan ketika kabar dari radio bawah tanah menyebutkan bahwa Hiroshima dibom pada bulan Agustus, bisikan mulai beredar di antara para pejuang. Jepang akan kalah, dan Jawa akan merdeka. Namun, sebelum menyerah, tentara Jepang masih ingin membuktikan satu hal, bahwa mereka masih bisa menekat nakuti rakyat. Mereka mulai melakukan penangkapan besar-besaran, dan kali ini targetnya adalah desa-desa yang membantu para pejuang. Agustus tanggal 3, tahun ke-1945, Desa Karangnongko, Jawa Tengah. Langit pagi itu kelabu, asap tipis membubung dari rami-rama yang baru saja dibakar. Di alun-alun desa, puluhan warga dikumpulkan. Tangan mereka diikat dengan tali. Tentara Jepang berbaris di sekeliling mereka, bayonet bersinar di bawah cahaya matahari yang redup. Kapten Nakamura, perwira yang dulu menertawakan ide rakyat Jawa berani melawan, kini berdiri di depan mereka. Wajahnya keras, matanya merah karena tak tidur berhari-hari. Siapa yang menyembunyikan pemberontak? Dari antara kerumunan itu, seorang pemuda maju perlahan. Dialah Sutrisno, tokoh yang dulu menyalakan api perlawanan di Klaten. Wajahnya kini kurus, penuh debu, tapi sorot matanya tetap tajam. Jangan sakiti mereka, katanya tenang. Aku yang memimpin perlawanan di sini. Nakamura mendekat, menatap pemuda itu dari ujung kepala sampai kaki. Kau, katanya dingin, kau pikir kau bisa melawan kekaisaran Jepang dengan tangan kosong? Sutrisno tak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, menatap bendera matahari terbit yang berkibar di belakang Nakamura. Kami tidak melawan untuk menang, katanya pelan. Kami melawan supaya kalian tahu, kami tidak takut lagi. Tamparan keras mendarat di wajahnya. 2 serdadu Jepang menyeret Sutrisno ke depan barisan. Di kejauhan, suara tangis perempuan terdengar, mungkin ibunya, mungkin saudara dari para tawanan lain. Tapi Sutrisno tetap tegak. Dalam hati, ia tahu, kemerdekaan sudah dekat. Hari itu, Jepang mengeksekusi beberapa pejuang di depan warga desa untuk memberi contoh. Tapi yang mereka dapat bukanlah ketakutan, melainkan keheningan yang menakutkan. Rakyat menatap tanpa gentar. Beberapa berbisik pelan, mereka mati sebagai orang merdeka. Malamnya, Nakamura duduk di dalam markasnya. Di depan meja kayu,
yang dipenuhi laporan kekalahan. Radio militernya berderak-derih, menyebutkan kata yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Hiroshima, hancur. Kekaisaran sedang mempertimbangkan untuk menyerah. Ia memejamkan mata. Seluruh dunia yang dibangun dengan kekerasan kini runtuh dalam sekejap. Semua pengorbanan, semua darah, sia-sia. Beberapa hari kemudian, ia menerima perintah resmi dari markas besar. Semua operasi militer dihentikan. Siapkan diri untuk penyerahan. 14 Agustus tahun 1945. Pagi itu, suara tembakan tak lagi terdengar. Jalan-jalan yang biasanya dijaga ketat, kini kosong. Di desa-desa, kabar cepat menyebar, Jepang kalah. Orang-orang keluar dari persembunyian, memeluk satu sama lain, menangis tanpa suara. Karto dan Lestari turun dari hutan Lawu, berjalan bersama puluhan gerilyawan yang selama ini hidup dalam bayang-bayang. Di sepanjang jalan, rakyat memberi mereka makanan, air, dan pelukan. Tak ada sorak-sorai, hanya rasa haru yang terlalu dalam untuk diucapkan. Sutrisno, yang nyaris dieksekusi, berhasil diselamatkan malam sebelum penyerahan. Ia duduk di pinggir sawah, menatap langit pagi yang perlahan cerah. Di tangannya, secarik kain merah putih kecil yang dulu ia ikat di gudang Klaten, kini mulai lusuh. Tapi bagi dirinya, itu bukan kain biasa. Itu lambang harga diri yang tak bisa dibunuh. 2 hari kemudian, 17 Agustus tahun 1945, berita yang mustahil itu sampai ke telinganya. Soekarno dan Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Air mata jatuh di wajahnya. Semua penderitaan, semua kehilangan, semua darah yang tumpah, kini menemukan maknanya. Ia menatap ke arah timur, ke langit yang mulai memerah. Lihatlah, katanya lirih kepada Karto dan Lestari. Kita tidak lagi dijajah di tempat lain di sisa markas Jepang. Kapten Nakamura menatap keluar jendela. Ia melihat rakyat desa mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya. Suara anak-anak tertawa, sesuatu yang tak ia dengar selama 3 tahun pendudukan. Ia berdiri diam, lalu berbisik dalam bahasa Jepang, mereka benar-benar berani. Kini ia perkaya. Penduduk Jawa, yang dulu ia anggap lemah, telah mengajarkannya arti keberanian yang sesungguhnya. Dan di seluruh tanah Jawa, dari sawah hingga gunung, dari hutan hingga kota, suara rakyat menyatu dalam satu teriakan yang menggema. Merdeka! Tentara Jepang akhirnya pergi. Tapi kisah keberanian rakyat Jawa yang memilih melawan ketika dunia menganggap mereka tak akan berani, akan selamanya hidup dalam sejarah.